Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan dari Daniel 10 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Namun saudara bisa membaca secara lengkap di rumah. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih, pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu. Tuhan berikan kami pencerahan sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan mau berbicara apa dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara, latar belakang dari Daniel 10 ayat pertama sampai ke-21 ini, Daniel mendapatkan sebuah penglihatan dan penglihatan itu tentang sebuah kesusahan yang besar, saudara. Oleh karena itu Daniel sangat berduka cita dengan penglihatan ini dan ia sungguh-sungguh ingin mencari wajah Tuhan selama 3 minggu. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan karena ia ingin memahami apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepadanya. Jadi Daniel terus berdoa dan mencari wajah Tuhan. Namun dalam ketakutannya, dalam kelemahannya, Daniel tidak dibiarkan Tuhan sendirian, saudara. Tuhan menyuruh utusannya, yaitu malaikatnya, untuk meneguhkan Daniel, saudara. Dan menyampaikan bahwa doa-doa Daniel itu sudah didengar sejak hari yang pertama. Yuk kita baca ayat 11 dan ke-12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang kukasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi sejak hari pertama Daniel berdoa kepada Tuhan, doanya sudah didengar oleh Tuhan. Dan waktu ini Daniel sangat takut sekali, saudara, tentang penglihatan kesusahan besar itu. Namun ada kata yang saya underline di sini, yaitu apa? Daniel, engkau orang yang kukasihi. Ini merupakan poin yang penting. Orang yang kukasihi. Kenapa Daniel dikasih Tuhan, saudara? Sekalipun ia belum mengerti tentang penglihatannya, tetapi Daniel tetap mencari wajah Tuhan. Dia tidak mencari yang lain, saudara. Nah, karena keteguhan hatinya ini kepada Tuhan, maka Allah memberitakan malaikatnya untuk menyampaikan, untuk menguatkan Daniel bahwa doanya sudah didengar. Maka Daniel tidak takut lagi dan dia tidak gentar lagi, saudara, dengan perkataan yang disampaikan oleh utusan Tuhan ini. Jadi hari ini saudara dan saya, kalau kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin kita melihat jalan di depan rasanya sulit sekali, tidak bisa melihat pintu yang terbuka, pintu itu masih tertutup. Hari ini dengarlah firman Tuhan, saudara, bahwa setiap doa kita tidak menjadi sia-sia karena Tuhan mendengar setiap seruan orang-orang yang dikasihinya. Ada amin, saudara? Tapi memang secara manusia kadang-kadang dalam situasi yang sulit, situasi yang tertekan, rasanya belum ada jawaban, rasanya ke depan kelihatannya masih gelap semua, saudara. Melihat berita, mendengar berita-berita yang rasanya membuat kita takut, saudara. Itu memang membuat kita rasanya sesak napas, saudara. Kayaknya oksigen tuh gak nyampe ke kepala gitu, saudara. Tidur juga gak bisa nyenyak. Makan banyak gak bisa gemuk. Rasanya tertekan dan takut sekali. Inilah yang dirasakan Daniel. Kita gak munafik sebagai manusia, kita juga punya kelemahan seperti ini. Tapi firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini sungguh menguatkan kita. Tuhan sesungguhnya mendengar doa kita. Tuhan tidak melupakan setiap doa-doa kita. Tetapi Tuhan sedang bekerja dalam setiap doa kita. Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu yang terbaik. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan, saudara. Jadi hari ini, walaupun kelihatannya jalan itu belum terbuka, rasanya pintu itu masih tertutup. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berserah sama Tuhan.
Jangan pernah gentar dan mencari jawaban yang lain. Tunggulah jawaban Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan utusan, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan setiap saudara dan saya ketika kita masuk di dalam ketakutan saudara. Seperti hari ini Tuhan memerintahkan malaikatnya, Tuhan yang sama pasti akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua dan biarlah saudara terus bersandar dan berdoa percaya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Sekalipun pintu itu masih tertutup, kelihatannya belum ada jalan. Seperti Daniel yang ketakutan, kami tidak mau putus asa, tapi kami mau terus berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal tetap dalam hati kami untuk menghibur sehingga kami tidak gentar lagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. God bless you all.